Oke, terima kasih Pak Arief. Di mana pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk berbicara mengenai topik pada presentasi hari ini, Medical Nutrition Therapy Cancer dengan tindakan radiasi dan kemoterapi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dari ASDI DPD Cabang Palembang, ketuanya Ibu Yanita, memberi kesempatan kepada kami sama di bagian Paraboy Cabang Palembang untuk sedikit memberikan informasi tentang sedikit mengingatkan kembali bagaimana sih keadaan di Palembang ini, khususnya umumnya di Palembang, umumnya bagaimana perkembangan kanker darah, bagaimana terapinya, dan apa yang terjadi. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semua yang terlibat hingga acara ini bisa berlangsung dengan untuk mempersingkat waktu. Mungkin saya akan langsung saja pada materi saya. Di sini mohon maaf ya kepada mohon maaf ya sedikit saya mengubah karena spesifik saya itu adalah kanker darah. Jadi walaupun judulnya sedikit saya rubah, tapi maknanya tidak akan berbeda. Oke, saya mulai aja. Itu tentang judulnya ini saya rubah menjadi infeksi kemoterapi and radiasi treatment in patient. Jadi pada pagi ini informasi yang akan saya informasikan adalah tentang breast cancer dahulu. Cancer itu adalah suatu penyakit plasma ganas di mana mempunyai sifat. Satu adalah bersifat menyebar. Artinya pada saat kondisi-kondisi yang menguntungkan pertumbuhan daripada kankernya, dia akan menyebar. Itu satu. Yang kedua bersifat heterogen. Arti heterogen dalam seorang penderita kanker, khususnya kanker payudara, itu biasanya satu penderita akan memiliki lebih dari satu tipe. Ini sebagai mengingatkan kembali saja. Nah ini kalau kanker, semua kanker itu sebetulnya selalu diwaspadai. Tapi berbeda dengan kanker payudara. Karena kanker payudara ini deteksi yang dilakukan itu betul-betul ketat untuk di negara maju. Sehingga outcome yang didapatkan itu lebih baik. Di mana pada negara kita khususnya Palembang itu yang datang ke saya sesuai dengan literatur itu stadiumnya stadium 3 dan stadium 4. Lalu stadium 3 dan stadium 4 ini kita lakukan tindakan terapi. Tentunya kemungkinan pada penderita ini yang terjadi adalah kelainan gizinya akan lebih buruk. Ini yang jadi topik kita. Kemudian epidemiologi dan insidennya. Bagaimana yang jadi pertanyaan? Insidennya itu di dunia itu adalah lebih kurang kita temukan di 2018 informasinya itu adalah 2,1 juta penderita. Dan sangat mengiris hati, khususnya pada kaum wanita. Itu adalah di mana 630 penderita ini meninggal dikarenakan penyakit ini. Kemudian bagaimana perkembangannya di Eropa? Hampir sama. Jadi kalau dikalkulasikan 2018 di suatu negara atau tidak lain di Spanyol itu ditemukan 409 penderita. Yang sangat mengiriskan ini adalah 33% pasien ini meninggal di kasus ini, baik dikarenakan daripada kankernya atau karena terapi yang kita lakukan.
Yang dilakukan di sini adalah terapi adjuvan. Nah, ini mungkin saya akan lebih menekan bahwa mortalitas dan morbiditas orang penderita kanker secara umum, khususnya kanker payudara, itu mortalitas dan morbiditasnya akan meningkat. Bila terjadi malnutrition berat, ini yang jadi kira saya mengambil ini tidak mengurangi apa artinya dengan judul yang saya ubah. Kemudian bagaimana insidennya? Insidennya tetap dia akan meningkat. Insidennya akan meningkat. Yaitu kenapa meningkat? Dikarenakan pada hari saat ini itu sudah ditemukan suatu deteksi dini dari bermacam-macam kanker. Tapi khususnya untuk kanker payudara, itu deteksi dininya untuk negara yang maju itu ditambah dengan untuk Indonesia belum. Kemudian hampir daripada seperempat penderita ini terjadi pada umur 50 tahun. Nah, mungkin sangat mengiris lagi. Bisa juga terjadi di bawah umur 35 tahun, tetapi presentasinya cukup rendah. Kemudian bagaimana informasinya tentang ini kalau tidak salah tahun lama ini 2014, 2000 berapa 6. Kanker payudara walaupun dari semua kanker itu menduduki ranking pertama. Kemudian daripada estimate kematiannya itu sudah menjadi ranking kedua. Nah, ini tahun 2018. 2018 ini datanya saya ambil dari Global, di mana sekarang ini kanker payudara tidak lagi tetap sebagai ranking pertama untuk wanita, tetapi angka kematiannya sudah menurun, yaitu hampir 6,6%. Ya, jadi sudah ranking kelima. Lalu sebelumnya rankingnya adalah yang pertama. Nah, ini tidak berubah untuk kanker-kanker yang lain. Nah, di kita kenapa sampai menang? Karena adanya satu perbaikan terapi, bagaimana kita mengelola pasien, bagaimana memperbaiki gizi-gizi buruk pada penderita kanker-kanker, khususnya pada kanker payudara. Kemudian diagnosanya, nah ini perlu diingat, di Indonesia ataupun di dunia, sudah disepakati bahwa satu detik itu kita temukan. Satu penderita kita temukan 20 detik. Dan di dalam 20 detik kita temukan atau misalkan. Kalau di Indonesia sama seperti tadi. Juga yang datang ke kita itu satu pada 1.4. Begitu juga untuk kanker-kanker yang lain ya, tidak ada bedanya. Nah, kemudian yang kedua, fakta di Indonesia bagaimana? Fakta di Indonesia bahwa prevalensinya itu 0,5%. Nah, untuk khususnya semua kanker di Indonesia, itu kita menduduki ranking pertama, yaitu di per tahun diperkirakan ada 61.682 penderita kanker, khususnya kanker payudara yang terdiagnosa. Nah, ini bagaimana nasibnya wanita ini? Sangat mengiris, hampir 20% meninggal karena. Dan sangat mengiris lagi bahwa kaum wanita, hampir daripada setiap hari kita temukan 54 penderita itu meninggal. Nah, meninggal ini dikarenakan apa? Pertama, dikarenakan daripada intervensi kita pada penderita ini cukup tidak begitu bukan tidak optimal, tapi kondisinya yang tidak memungkinkan. Apalagi dihubungkan dengan nutrisi, apalagi dihubungkan dengan nutrisi malnutrition yang berat. Kemudian ini yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya mortalitas dan mobilitas dari penderita kanker. Ini kalau tidak salah di Indonesia ini salah satu tipe yang cukup banyak adalah HER2 positif. Ini nggak perlu kita bahas ya. Nah, ini yang perlu diketahui. Saya menampilkan ini selain memberikan informasi kepada semua partisipan di sini. Kanker payudara itu kelompokkan ke dalam 3 kategori.
Nah, mulai daripada low, kemudian intermediate, high risk. Kalau dia intermediate ataupun high risk, penderita ini akan bersinggungan dengan pengobatan adjuvan, adjuvan kemoterapi. Salah satu dampaknya pada penderita ini adalah akan menginduksi terjadinya mual dan muntah. Dan salah satu ini yang akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Ini adalah tipe-tipenya, mungkin cukup tahu aja. Ya, ada yang luminal A, luminal B, dan sebagainya. Tidak perlu saya bahas secara mendalam. Nah ini, jadi sesuai dengan literatur bahwa hampir 16% semua kanker itu diduduki oleh kanker darah, 16%-nya. Nah permasalahannya itu adalah terapi yang dilakukan, sepertinya kemoterapi itu akan menyebabkan suatu akan berpengaruh pada status nutrisi. Nah ini insidennya cukup tinggi, antara 30-40%, di mana 15% adalah malnutrisi berat. Kemudian dari semua malnutrisi ini, 97,6 itu membutuhkan intervensi nutrisi. Nah, sudah kita bicarakan daripada. Jadi semua kanker, termasuk kanker payudara, itu cenderung untuk terjadi suatu malnutrisi yang high risk, jadi berisiko tinggi. Karakternya itu dikarenakan apa? Dikarenakan daripada tipe kanker itu sendiri dan pemakaian terapi yang akan diterapkan. Kemudian yang perlu diketahui bahwa salah satu daripada komplikasi daripadanya adalah adanya mitus, kemudian adanya anoreksi. Ini bila tidak diobati akan menyebabkan penderita tersebut masuk ke dalam yang disebut dengan kanker kaksil. Nah ini sudah dijelaskan tadi bahwa status nutrisi itu investigasi berhubungan sekali dengan pemberian terapi kemoterapi, baik sebelum, selama, atau sesudah treatment. Dan ini akan meningkatkan morbiditas pasien kanker tersebut, khususnya untuk kanker payudara. Nah ini adalah suatu karena, mohon maaf para presenter sekalian, nah saya kebutnya satu malam ini, saya mengubah slide. Jadi walaupun demikian ini tidak akan merubah. Ini ada suatu jurnal ini, and daring and up, di mana ini adalah suatu uji coba ya. Jadi pasien-pasien tersebut yang kita lakukan tindakan kemoterapi, jadi diberikan suatu asupan protein baik sebelum, kemudian sesudah, kemudian selama, dan sesudah. Itu ternyata ada pengaruhnya dengan outcome pasien tersebut. Ini sesuai dengan pendapat tersebut yang dikemukakan oleh Maria Morales plus Suresh Varela et al. Itu pemakaian atau pemberian protein yang berlebihan direkomendasi pada penderita semua penderita kanker, khususnya kanker payudara, itu diberikan berlebihan pada saat kemoterapi atau setelah pengobatan kemoterapi. Nah ini, satu hal yang sangat ditakutkan itu adalah pemberian kemoterapi, di mana kemoterapi ini dapat menginduksi terjadinya suatu nausea dan vomitus. Ini terjadi akibat pemakaian kemoterapi. Ini adalah suatu komplikasi yang sangat ditakutkan. Nah ini tinggi kejadiannya, hanya bisa terjadi lebih dari 80.
Nah, pada kesempatan ini, supaya berhubungan dengan judul kita, saya akan memberikan suatu informasi bagaimana terjadinya satu, bagaimana terjadi suatu, kemudian menginduksi terjadi komitus ataupun anoreksi dan komitus. Begini, normal bahwa itu adalah kondisi yang fisiologi. Artinya kondisi ini untuk memperbaiki atau mengeluarkan racun di dalam tubuh kita, khususnya di dalam gastrointestinal ataupun di dalam lambung. Ini, bila ada racun di dalam gastrointestinal, itu maka ada suatu perintah dari serabut-serabut aferan yang mulainya dari usus, lambung, paring, kemudian dia ke otak. Nah, ke otak ini daerah mana? Yaitu ke pusat otak. CTZ. Ini serabutnya anak saya. Setelah itu, di otak, informasi ini akan berubah, diperintahkan untuk mengatasi hal ini, maka dianya akan memberi perintah dari serabut aferennya itu ke faring lagi, kemudian saliva, kemudian gaster, otot-otot pernapasan, kemudian otot-otot perut, memerintahkan untuk melakukan membuang racun tersebut ke dalam muntah. Ini fisiologi secara umum. Kalau seandainya ada suatu agen kemoterapi, kok bisa terjadi muntah? Agen kemoterapi kita anggap suatu racun. Kemudian racun ini masuk di dalam tubuh, di mana di dalam usus halus, racun ini yang di dalam usus halusnya dia akan merilis daripada suatu neurotransmitter, merilis neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini tidak hanya di gastrointestinal yang dirilis, bisa juga sampai ke sistem saraf pusat, yaitu di daerah di mana neurotransmitter ini salah satunya adalah bisa juga merupakan satu dopamin, bisa juga serotonin dan sebagainya. Nah, neurotransmitter ini ya kemudian dirilis, setelah itu dianya akan neurotransmitter itu yang ada di gastrointestinal itu dalam hal ini serotonin yang ada namanya vagal aferan di saraf-saraf mukosa daripada gastrointestinal itu akan dirilis. Nah, kemudian saat itu juga terjadi suatu pelepasan daripada reseptor MH3 dan reseptor substansi T. Nah, serotonin rilis ini akan berikatan dengan reseptornya, itu akan memberikan suatu perintah, memberikan perintah kepada otak. Selain itu juga di otak, sebelum dia dimasuk ke dalam otak, ini ada satu yang disebut dengan substansi P yang dirilis oleh suatu otak-otak pusat, itu akan impuls ini akan ditangkap, kemudian akan diterjemahkan, kemudian diperintahkan ke pusat muntah. Dalam ini adalah area postema. Nah, proses ini kemudian menjawab semuanya sehingga terjadilah satu muntah. Nah, kalau kita lihat pada slide ini, kita lihat. Nah, kalau kita lihat rilis serotonin dan NK reseptor antagonis atau reseptor daripada antagonis 5-HT, itu konsep daripada terapi yang kita gunakan untuk menekan muntah. Nah, ini salah satu daripada kemoterapi yang berdampak pada strategis gizi. Semua kemoterapi hampir sebagian besar mempunyai pengaruh langsung pada
gastrointestinal, kemudian dapat menyebabkan APS adalah bagian besar adalah muntah dan diare. Nah ini muntah dan diare inilah kadang-kala sangat mempengaruhi status gizi penderita. Sekarang kita akan membicarakan bagaimana efek daripada ini sudah kita membicarakan efek daripada kemoterapi. Jadi pemberian daripada kemoterapi itu sangat memberatkan pada penderita, menyebabkan terjadinya suatu vomitus dan anoreksi dan vomitus, dan ini menyebabkan muntah, dan muntah ini yang mempengaruhi dari asupan gizi penderita. Yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah side effect dari terapi. Itu ada yang efeknya efek cepat dan efek lambat. Kalau efek lambat ini bagaimana? Dapat terjadi pada saat beberapa jam setelah dilakukan tindakan kemoterapi, dapat juga lambat, bukan lambat, kemudian dapat juga terjadi setelah akhir daripada treatment, beberapa minggu maksudnya. Kemudian pada late, problem yang terjadi setelah beberapa bulan pemberian ataupun selesai kemoterapi, jadi suatu efek yang lambat itu berupa itu yang bersifat permanen, itu berhubungan dengan paru dan ginjal. Dan satu lagi efeknya adalah nyeri, kemudian kita merasa kaku pada tersebut. Efek yang cepat terjadi, yang paling cepat terjadi adalah karena ini adalah misalnya adalah kelainan hair loss, jadi biasanya rambut akan kemudian ini berbeda ya kecapean dikarenakan suatu radiasi dengan kecapean dengan orang yang mau muntah. Kalau radiasi, walaupun kita lakukan tindakan perbaikan, itu tidak akan pernah merasa kembali stabilitas atau kondisi penderita yang tetap merasa. Nah, bagaimana radiasi itu dengan problem pada titik? Kita lihat bahwa dengan titik juga atau makanan juga, radiasi ini khususnya untuk neck, kepala dan leher itu mempunyai problem yang cukup mengganggu. Ini bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah kita memberikan makanan tidak hanya 3 kali, tapi kita berikan 5 kali, tetapi ya asupannya itu sesuai dengan gizi yang kita berikan pada penderita. Kalau 3 kali biasanya orang normal. Pada penderita ini karena efek-efek kemoterapi, kita memberi makanannya yang frekuensinya lebih banyak, tapi kualitasnya sama dengan 3 kali. Kemudian kita cobakan daripada makanan yang resep-resep barulah, ya nafsu makan penderita akan meningkat. Kalau perlu kita berikan suatu snack, kita berikan yang snack yang dapat bergizi dan sebagainya, sehingga gizinya terbaik. Masalah pada mulut. Masalah pada mulut dengan suatu radiasi merupakan suatu problem yang besar. Karena mengapa? Kalau kita melakukan radiasi di sekitar mulut, maka akan terjadi apa? Biasanya mukosa mulut itu akan naik atau adanya ulcers. Kemudian salivanya bagaimana? Kemudian berkurang air liur. Dan saliva juga, air liur juga akan menjadi tebal. Kemudian terjadi suatu trouble, swallow ini menelan. Ya, malahan bahannya akan menjadi kaku. Nah, ini merupakan satu problem juga. Semua kondisi ini tentunya akan memberikan dampak pada nutrisi penderita. Begitu juga dengan pendengaran. Biasanya orang yang dilakukan radiasi di daerah telinga, biasanya
namanya kotoran-kotoran di telinganya itu akan bebas. Oleh sebab itu perlu kita bantu dengan menggunakan menutup dengan plat yang terbuat dari lindung dan oleh radiasi yang akan menghasilkan informasi. Nah, yang perlu diperhatikan, kalau kita radiasi pada daerah anggul misalnya, ini sangat mempengaruhi dorongan seksual. Nah, ini yang harus kita betul-betul pahami. Nah, mengapa? Jadi perlu kita berbicara atau penderita berbicara dengan lawannya, pasangannya. Ini penting sekali karena ini sangat berpengaruh. Kalau tidak, maka kesejahteraan rumah tangganya juga akan menjadi tidak baik. Kemudian yang paling penting selanjutnya, orang-orang wanita yang dilakukan radiasi pada daerah panggul ataupun di tubuh itu merupakan kontraindikasi yang absolut untuk dilakukan radiasi. Karena kenapa? Sangat berpengaruh dengan bayinya yang dikandungnya. Jadi kalau mungkin bagian orang-orang dari radioterapi mempunyai teknik bagaimana mengatasi spektrum pancaran radiasi, itu mereka sudah memusnahkan. Walaupun demikian itu tetap ada. Itu yang harus dipakai. Radiasi secara literatur itu adalah kontraindikasi mutlak untuk tidak dilakukan pada penderita yang hamil, khususnya radiasi daerah panggul. Kemudian ini sudah tahu ya, sudah saya bicarakan tadi. Yang paling penting itu adalah kalau kita melakukan suatu radiasi daerah, tentunya kita harus berbicara dengan pasangan. Ya, harus berbicara bahwa harus betul-betul dibicarakan. Sehingga pastikan juga lawan berbicara kita mendengarkan kekhawatiran daripada penderita tersebut. Nah, ini sebagai solusinya bahwa malnutrisi itu berkurang sering pada penderita dialami oleh penderita. Dan malnutrisi pada penderita kanker dapat menurunkan efektivitas terapi dan kualitas hidupnya akan menurun. Pemberian nutrisi dengan jumlah jenis cara yang tepat menunjang keberhasilan terapi dan imunitas pasien kanker. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.